Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anandaku sekalian, kelas 9 siswa dan siswi SMPT Azkia yang saya cintai, selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran matematika di bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang persamaan kuadrat. Untuk pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemilik ilmu agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perhatikan fungsi kuadrat. Pengertiannya, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Ya. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut ini, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Syaratnya A tidak sama dengan 0, begitu ya. Sebab jika A-nya sama dengan 0, maka X kuadratnya akan hilang. Dengan demikian nama kuadratnya jadi tidak berlaku. Ya, maka syaratnya A tidak boleh 0. Nah, dengan Fx sama dengan Y. Jadi Fx ini bentuk lain daripada Y ya. Gitu. Yang merupakan variabel terikat. Kenapa disebut variabel terikat? Karena nilai Y ini bergantung kepada nilai X yang merupakan variabel bebas. Artinya ketika X-nya diubah menjadi 1, begitu ya, maka Y-nya berapa ketemu. Kemudian ketika X-nya berubah menjadi angka-angka yang lain atau bilangan-bilangan lain, maka Y akan ikut berubah. Maka disebutlah yang namanya Y itu adalah variabel terikat, begitu, sementara X adalah variabel bebas. Sedangkan A dan B merupakan koefisien, ya. A itu koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah konstanta, ya. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi kuadrat dan grafik fungsi yang dibentuknya, ya. Nah, bentuk yang pertama adalah jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nilai B, ya, nilai B dan C-nya adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Kenapa? Ya, karena ini yang B yang ini akan menjadi 0x dan C menjadi plus 0. Maka hasilnya tinggal AX kuadrat, begitu ya. Nah, apa akibatnya? Maka akibatnya adalah grafik yang dibuatnya akan simetris pada X sama dengan 0. Ya. Ini maksudnya ya, akan simetris pada X sama dengan 0 di sini maksudnya, ya, begitu. Di tengah-tengah itu. Dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Nah, seperti begini, ya. Nah, contoh, ya. Contoh, jika A-nya sama dengan 1, maka bentuk fungsinya menjadi Y sama dengan 1x kuadrat. Karena 1 tidak perlu ditulis, maka tulisnya sama dengan X kuadrat saja. A sama dengan negatif 1, maka bentuknya fungsinya menjadi Y sama dengan negatif X kuadrat. Untuk A sama dengan 2, maka bentuk fungsinya Y sama dengan 2x kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini grafiknya, ya, yang x kuadrat itu yang hitam, negatif x kuadrat itu yang merah, dan yang 2x kuadrat itu yang biru. Nah, dari grafik di samping dapat kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, jika A lebih dari 0 atau positif, ya, maka grafik terbuka ke atas. Ini kan? Lihat yang merah dan yang hitam, ya, karena dia tuh positif kan, nih, gitu ya. Mohon maaf, yang pertama adalah 1 dan yang satu lagi adalah 2. Nah, itu kan positif, maka terbukanya ke atas. Nah, yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Ini yang negatif X, begitu ya, yang negatif 1, maka dia terbuka ke bawah. Kemudian jika nilai A diperbesar, maka akan bentuk grafiknya akan semakin ramping. Nah, lihat. Asalnya ya, asalnya grafiknya itu adalah
1x kuadrat yang hitam ya, dinaikkan A-nya menjadi 2x kuadrat dari 1 ke 2. Maka lihat perubahannya, yang asalnya melebar menjadi semakin meramping atau semakin menyempit ya. Maka kalau ditambah lagi jadi 3x kuadrat akan semakin kecil lagi, 4x kuadrat akan semakin kecil lagi. Begitu akibatnya ya, bisa dipahami ya. Dan untuk selanjutnya, nah, grafik fungsi kuadrat ini kan berbentuk parabola ya. Maka sering disebut juga grafik parabola ya. Nah, selanjutnya, jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C nilai B bernilai 0 ya, B nya saja yang bernilai 0 yang ini, maka fungsi kuadrat akan berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus C ya, karena 0x tidak perlu dituliskan ya. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya adalah grafik fungsinya kan simetris di X sama dengan 0, tetap seperti tadi di tengah-tengah. Hanya saja titik puncaknya berubah. Yang tadinya di 0,0 berubah menjadi di 0,C begitu ya. Kalau C-nya di sininya 5 berarti 0,5. Kalau C-nya di sini negatif 3 berarti 0,-3. Ya, paham ya? Nah, sebagai contoh lihat di sini. Fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus 2. Kalau digambarkan seperti ini ya, grafiknya. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu kita simpulkan. Yang pertama, jika grafik Y sama dengan AX kuadrat diubah menjadi AX kuadrat plus C, plus C ya, maka titik puncak akan bergeser ke atas sebanyak satuan C satuan ya. Dan sebaliknya jika diubah menjadi Y sama dengan X kuadrat min C, maka akan bergeser ke bawah. Nah, karena dalam soal dia adalah plus 2, maka dia bergerak ke atas. Yang tadinya di sini asalnya nih, ya, asalnya di situ di 0,0 berubah menjadi naik 2 satuan ke atas, karena plus 2 jadi naik 2 satuan, dia naik begitu ya ke atas. Nah, jadi di sini 2 satuan. Nah, maka kalau dia ini min C atau min 2, maka dia akan turun sebanyak 2 satuan. Ya, begitu. Selanjutnya untuk yang nomor 3, jika titik puncak ada di titik H, K, H, itu nama bentuk lain dari X, Y begitu ya. Nah, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat plus K. Ya, hubungannya antara H, K dengan A, B dan C adalah seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya tentang ini di materi selanjutnya ya. Apalagi dengan soal-soal nanti akan lebih dipahami. Sekarang lihat ke bawah, kita akan bahas tentang sumbu simetri, titik puncak, titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu simetri ya, ini kalau dalam gambar kalian lihat sumbu simetri itu yang tengah-tengah ya. Jadi membagi grafik menjadi 2 bagian sama besar ya, nah, sehingga tepat berada di titik puncak ya. Rumus menunjukkan sumbu simetri adalah min B per 2A. Nah, ternyata ini sama dengan yang ini kan, tuh min B per 2A. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sumbu simetri atau X puncak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk titik puncak ya, kalian lihat yang namanya juga di puncak begitu ya. Dia ada di paling atas kalau di kurvanya dibalik gitu ya. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik ya. Jika grafik terbuka ke bawah nih ya, terbuka ke bawah seperti ini ya, maka titik puncak adalah titik maksimum karena dia ada di atas ya. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum karena dia ada di bawah. Makanya disebutnya titik minimum. Nah, rumus menentukan Y puncak adalah ini ya, begitu. Y puncak sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Oh, ternyata ini sama dengan yang ada di sini kan? Tuh ya. Berarti ini adalah X puncak dan ini adalah Y puncak ya. Puncak grafik maksudnya. Baik, selanjutnya kita lihat titik potong sumbu Y ya, titik potong sumbu Y. Nah,
Untuk grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Ya. Nih, perhatikan. Di semua sumbu Y, di sini, dimanapun, nilai X semuanya 0. Ya, nilai X semuanya 0. Maka pasti nilainya 0,0,0,0. Kalau pas di angka 1 berarti 0,1. Kalau di angka misalkan di sini 5 berarti 0,5. Maka X-nya sama dengan 0 pasti. Nah, ketika nilai X sama dengan 0 dimasukkan ke dalam persamaan yang ini, ya, maka AX kuadrat berarti A kali 0 kuadrat, jadi 0. Ya, BX berarti B kali 0. Maka yang tersisa adalah hanya C saja. Sehingga yang didapatkan Y sama dengan C, maka titik potong sumbu Y adalah 0,C. Ya, begitu. Semoga difahami. Ya. Kita lanjutkan untuk titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X, ya. Di Y sama dengan 0. Ini perhatikan. Kalau ini grafik gitu ya, kalau ini bidang koordinat begitu ya. Maka di semua ini kan sumbu X ya. Maka di semua garis ini, maka Y bernilai sama dengan 0. Maka akan berakibat titik-titik, koma, 0. Kalau di 1 berarti 1,0, kalau di 2 2,0, 0,0 semuanya. Itu berada di sumbu X begitu ya. Nah, sehingga di sini disebutkan Y sama dengan 0 membentuk 0 sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Karena asalnya kan ini kan Y ya asalnya. Dirubah jadi 0 Y-nya, maka jadi 0 sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Nah, akar-akar persamaan tersebut adalah absis dari titik potong terhadap sumbu X. Apa itu yang namanya absis? Absis adalah semua titik yang ada pada sumbu X ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, ini namanya adalah absis ya. Jadi kalau kalian merasa aneh apa itu absis, semua titik yang ada pada sumbu X namanya absis ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, bahwa titik potong grafik terhadap sumbu X ini dipengaruhi oleh nilai determinan. Nilai lambangnya adalah D. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, jika D-nya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Di sini dan di sini. Gitu ya. Ini juga sama tuh. Walaupun dia ini nurun, terbalik, tetap di 2 titik. Tuh, di situ ya. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, kalau D-nya kurang dari 0, ini akan ini salah nih. Kalau D-nya sama dengan 0 ya, ini akan menyinggung ya, akan menyinggung ya. D-nya sama dengan 0 hanya akan menyinggung saja. Akhirnya dikena di 1 titik saja. Tuh ya, begitu. Dan kalau kurang dari 0 dia akan melayang ya. Tuh kan, nggak kena ke nggak kena ke sumbu X gitu. Ya. Sekali lagi, kalau lebih potong 2, kalau sama dengan 0 pas kena atau menyinggung saja. Kalau kurang dari 0 itu tidak kena sama sekali ya. Sekarang kita bahas contoh soal. Dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, tentukan A bentuk kurva terbuka ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini bisa ditentukan, bisa dilihat dari apa? Dari X-nya ya. Jika X-nya itu adalah X kuadrat maksudnya, jika koefisien X kuadratnya adalah positif, berarti dia terbuka ke atas, dan kalau negatif terbuka ke bawah. Dan di sini karena positif ya, positif 1, maka terbuka ke atas. Oke, kita lihat jawabannya. Kan begitu. Kemudian yang kedua, letak kurva terhadap sumbu X. Nah, ini ditentukan oleh nilai D atau determinan. Rumus D adalah B kuadrat min 4AC. Masukkan ya, B-nya adalah 4 kuadrat. Nih, ya kan? Ingat, ini A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3 ya. Sekali lagi, A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3. Nah, sekarang kita masukkan kepada rumusnya. B kuadrat min 4AC berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 3. Sama dengan
hasilnya 4. Nah, dikarenakan D lebih dari 0, maka grafik memotong, nah gitu ya, sumbu X di 2 titik. Itu kesimpulannya. Kemudian yang ditanya adalah yang C adalah sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Masukkan angkanya min 4 per 2 kali 1. Ya, hasilnya adalah negatif 2. Gitu. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah titik puncak. Titik puncak berarti X puncak, Y puncak. Nah, X puncak itu sama dengan sumbu simetri. Nah, ini kan karena sudah dicari tahu tadi di bagian C, X-nya adalah negatif 2, tinggal kita mencari Y puncak. Rumusnya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini ada, mohon maaf ada kesalahan ya. Ini seharusnya ada tanda negatif di sini nih ya. Ah, di situ ada tanda negatif. Di sini juga ada tanda negatif nih. Ya, gitu. Jadi hasilnya adalah negatif 1 begitu ya. Nah, jadi titik puncaknya adalah negatif 2, negatif 1 harusnya begitu ya. Jadi mohon maaf, negatif 2, negatif 1. Ini yang benar ya. Mohon maaf ada typo tadi. Selanjutnya untuk titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,C. Karena C-nya adalah 3, maka langsung 0,3. Nah, sedangkan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya harus 0. Nah, sehingga persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 bentuknya menjadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Ya, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Nah, berarti kita cari akar-akarnya dengan 3 cara, terserah mau pemfaktoran, mau menyempurnakan kuadrat sempurna ya, melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan rumus kuadratik ya. Dan nanti akan diperoleh bahwa akar yang pertama adalah X sama dengan negatif 1 dan yang satu lagi adalah negatif 3, sehingga diperolehlah koordinat titik potong pada sumbu X adalah negatif 1,0 dan negatif 3,0 ya. Dari Ustadz cukupkan sekian. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal ini ya, kerjakan soal ini dan dikumpulkan hasilnya ke Ustadz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.